posisi ketersediaan BBM kita per hari ini itu cukup untuk 18 hari sampai 21 hari. Namun untuk SPBU swasta itu memang cadangannya sudah menipis. Halo semuanya, selamat datang di El Kasus dengan aku Bielsa. Aduh, baru kemarin kita adem ayem, sekarang malah ada menteri yang membuat kebijakan baru yang bikin geram masyarakat. Aku juga geram. Ya coba kalian bayangin aja lah, kalian tuh sedang isi bensin di sebuah SPBU swasta, terus kalian tuh menunggu giliran, terus petugas bilang, maaf mas yo, stoknya terbatas, dan saat itu antrian itu mengular dan sebagian kendaraan harus rela mundur karena tangkinya kosong. Nah, yang aku takutkan ini tuh bisa jadi nanti sinyal dari sesuatu yang lebih besar, yaitu kebijakan yang bermasalah di sektor energi nasional. Iki koyo rada serius, dan hari ini kita akan membahas tentang kebijakan Menteri ESDM Pak Bahlil ladalah sapa jenenge iku lah ya. Kebijakan yang dikritik sebagai sesuatu yang berpotensi membahayakan stabilitas nasional. Dan bagaimana sentimen publik terhadap beliau itu merosot tajam. Salah satunya akibat kelangkaan BBM di SPBU swasta. Kita akan kupas tuntas akar masalahnya ya. Jadi sudah aku rangkum, kalian itu tinggal dengerin aja sampai habis. Jadi bagaimana kebijakan itu dijalankan, reaksi publik, dampak sosial, hingga pertanyaan apakah sudah saatnya introspeksi lagi. Dan nggak usah basa-basi, mari kita bahas. Jadi pada 19 September 2025 kemarin, dilansir dari RMOL itu memuat artikel berjudul kebijakan Bahlil adalah membahayakan stabilitas nasional, itu harus segera tobat. Jadi dalam tulisan tersebut yaitu dikemukakan kritikan dari Pak Ridwan Dalimunte, Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Wasliyah atau PPGPA. Jadi beliau itu bilang ya bahwa kebijakan Bahlil yang mewajibkan SPBU swasta itu membeli BBM dari Pertamina melalui mekanisme business to business atau singkatnya B2B. Dan hal itu bukanlah hal yang netral, dan menurutnya kebijakan itu sangat beresiko merusak rantai pasokan. Dan bahkan hal itu bisa memicu krisis energi yang berdampak pada masyarakat. Jadi beliau itu menggunakan kata sembrono untuk menyebut kebijakan tersebut. Jadi Pak Ridwan itu menyebut bahwa dasar kebijakan itu tidak komprehensif, analisisnya dangkal, dan sangat mengabaikan kepentingan publik. Beberapa poin utama dari kritik Pak Ridwan yang mungkin bisa aku rangkum itu adalah: yang pertama, SPBU swasta dikungkung oleh aturan yang memberatkan dan dipaksa membeli dari Pertamina lewat jalur B2B. Yang kedua, rakyat bisa menghadapi kelangkaan BBM atau kenaikan harga sebagai konsekuensi kebijakan ini. Dan yang ketiga, kondisi ini, kata Pak Ridwan, itu mengancam kepercayaan publik, memicu kegaduhan sosial, dan dapat mengguncang pemerintahan, terutama ya jika pemerintahan mengklaim yang katanya sebagai pro rakyat. Pak Ridwan itu bahkan secara langsung menyerukan Pak Presiden Prabowo Subianto agar mencopot Bahlil dari jabatan Menteri ESDM atau setidaknya meninjau ulang kebijakan tersebut. Jadi seolah-olah kita itu dihadapkan pada pertanyaan besar. Apakah kebijakan energi ini itu hadir sebagai alat kontrol atau sebagai beban baru bagi rakyat dan juga pelaku usaha? Nah, yang itu mungkin kita kesampingkan dulu ya. Coba kita beralih ke artikel berikutnya, yaitu dari Kompas yang judulnya menyebut Menteri Bahlil mendapat sentimen negatif 829% akibat kelangkaan BBM di SPBU swasta. Jadi angka 829% ini tuh menunjukkan lonjakan luar biasa dalam sentimen negatif publik terhadap Pak Menteri Bahlil ini ya. Jika kita artikan secara sederhana, mungkin dibanding masa sebelum masalah BBM ini meluas ya, reaksi negatif terhadap nama Pak Bahlil itu meningkat berkali-kali lipat. Tapi menurutku ya memang sih ya, nggak tahu kenapa aku kayak sama Pak Menteri ini tuh emang ngerasa kayak agak-agak gimana gitu loh. Jadi kelangkaan BBM di SPBU swasta itu menjadi pemicu utama masyarakat merasakan langsung dampaknya. Antrian panjang, tangki kosong, hingga ketidakpastian akan pasokan dan juga harganya. Jadi kalau misalnya kita simpulkan ya,
publik itu mulai menyalahkan kebijakan di level kementerian dan nama menterinya juga menjadi sasaran. Nah, sebenarnya di sini tuh yang aku takutkan adalah terjadi demo lagi gara-gara satu orang ini gitu ya. Jujur aku nggak paham ya, sebenarnya ini tuh sistemnya gimana gitu. Kita kan juga butuh penjelasan detailnya seperti apa. Karena pas aku ngelihat potongan-potongan videonya Pak Lil, beliau tuh ngomong mereka itu sudah menyetujui, mereka sudah ini, sudah itu. Masalahnya kan aku nggak ngerti mereka itu siapa gitu. Dan gimana gitu loh solusinya kalau misalkan banyak orang yang kehabisan bensin terus nggak bisa kerja. Ya aku orang bodoh banget ya soal hal ini ya. Tapi kan tolonglah jelasin detailnya seperti apa. Ya mungkin kalau misalnya kalian ada yang mengerti soal ini, kalian komentar aja, siapa tahu aku bisa belajar dari kalian. Dan singkatnya, dari itu semua ada keterkaitan langsung antara apa yang dirasakan masyarakat di lapangan dengan persepsi publik terhadap pembuat kebijakan, yaitu Pak Menteri ESDM. Dan itu juga sudah pasti dinilai oleh mata banyak orang dan Pak Lil menjadi wajah dari persoalan tersebut. Dari dua artikel berita itu ya, coba mari kita pahami menjadi satu alur biar kita bisa mudah memahaminya. Yang pertama, ide kebijakan pemerintah. Jadi melalui Kementerian SDM di bawah Pak Lil menetapkan bahwa SPBU swasta itu harus mengambil BBM lewat mekanisme B2B dari Pertamina. Tujuannya meskipun tidak dijelaskan detail dalam artikel, ada kemungkinan itu semua dilakukan untuk sentralisasi pasokan atau kontrol kualitas atau kuota. Yang kedua, ini ada implementasi dan juga konsekuensi. Dalam praktiknya ya, itu muncul masalah baru. Jadi SPBU swasta itu merasa dijolimi karena kebijakan ini tuh cukup memberatkan. Dan di sisi lain, masyarakat juga muncul kegelisahan nyata, yaitu soal kelangkaan di beberapa SPBU, antrian panjang, kekhawatiran apakah dapat mengisi bahan bakar apa enggak. Dan aku mikir, kira-kira ini Pak Lil aku mikir nggak ya? Yang ketiga, reaksi publik dan juga sentimen negatif. Jadi situasi ini itu memicu gelombang kritik yang sangat banyak dan tajam banget. Pak Ridwan itu menyatakan bahwa kebijakan ini bisa mengguncang stabilitas nasional dan menyeret legitimasi pemerintah yang mengklaim pro rakyat. Dan di sisi lain, publik itu menanggapi dengan sentimen negatif terhadap sosok Pak Lil ini yang naik drastis hingga 829% menurut laporan Kompas. Yang keempat, resiko politik dan sosial. Kritik-kritik tersebut itu mengandung ancaman. Jika kebijakan semakin merugikan dan keresahan semakin meluas, otomatis stabilitas sosial bisa terguncang. Pemerintah yang dijalankan dengan narasi pro rakyat bisa-bisa jadi kehilangan kredibilitas jika terbukti kebijakan tidak berpihak. Dan yang terakhir yaitu tuntutan tindakan korektif. Jadi nama Pak Lil ini ya itu dikaitkan dengan permintaan untuk dicopot atau dikoreksi kebijakannya. Pak Ridwan bahkan menyerukan agar Presiden segera meninjau ulang atau mengganti jabatan Menteri SDM agar kegaduhan tak semakin mendalam. Jadi kalau misalkan kita rangkum alurnya, jalan ceritanya itu dari kebijakan terus menjadi imbasnya itu nyata, reaksi publik hingga tuntutan perubahan. Nah, sekarang coba kita perlambat sebentar ya. Kita coba lihat dari sisi manusianya atau masyarakat seperti kita ini. Jadi ya, para pemilik SPBU swasta, petugas pengendara yang kehabisan bensin, orang tua yang harus mengantar anak sekolah, bahkan supir angkutan, semuanya itu ikut terkena dampaknya. Menurutku mereka itu bukan sekedar angka statistik, melainkan juga bagian dari cerita sehari-hari. Ya bayangkan aja, kebijakan yang idealnya harusnya itu dapat menenteramkan masyarakat, tapi di sini malah menambah ketidakpastian masyarakat dan itu malah membuat masyarakat marah. Dari itu semua timbul beberapa pertanyaan reflektif yang bisa kita ajukan bersama. Yang pertama, bagaimana mekanisme kebijakan itu dirancang? Apakah melibatkan konsultasi publik, riset lapangan, atau bahkan simulasi pasokan? Apakah kementerian punya data yang cukup sebelum menerapkan skema B2B secara memaksa? Atau apakah kebijakan itu fleksibel terhadap kondisi daerah yang supply chain-nya itu lebih rentan? Dan yang paling penting mungkin saat publik sudah merasa dampak negatif, kenapa respon kebijakan itu tidak segera dikoreksi? Dan di akhir cerita Iku Ben gak panjang-panjang banget ya, kita tuh sampai pada satu kesimpulan penting, bahwa kebijakan energi, terutama BBM itu adalah hal yang sangat sensitif terhadap kehidupan sehari-hari rakyat atau kita. Jika salah langkah, dampaknya bisa meluas, menciptakan keresahan publik dan mengguncang legitimasi pemerintah. Dalam kasus ini,
mungkin ada kebijakan B2B yang dipaksakan ke SPBU swasta, dikritik sebagai langkah sembrono yang mengabaikan kepentingan rakyat. Di sana juga ada lonjakan sentimen negatif terhadap Menteri SDM hingga 829% akibat kelangkaan BBM di SPBU swasta. Dan itu menurutku menjadi simbol bahwa rakyat menilai kebijakan melalui pengalamannya di lapangan. Terus lagi kalau misalnya kita lihat dari artikel di atas tadi ya, itu ada tuntutan agar kebijakan dikoreksi dan menteri dicopot demi menjaga kepercayaan publik dan juga stabilitas nasional. Dan yang terakhir, kebijakan tidak boleh berjalan seperti kereta api tanpa masinis yang tahu arah dan juga kondisi relnya. Jika masyarakat sudah merasakan dampaknya dengan cara yang negatif, menurutku itu adalah sinyal untuk berhenti, evaluasi ulang, dan perbaiki bersama dengan dialog terbuka. Jadi ya dari konten ini mungkin aku berharap kita semua untuk saat ini dibilang tenang juga nggak bisa tenang sih aku. Karena memang dampaknya udah kelihatan banget. Terus lagi juga Pak Lil ini tiba-tiba aja gitu kan ya. Aku juga kaget sih dengan berita ya, kaget sih biasa aja. Ya entah aku yang ketinggalan berita atau gimana, aku nggak paham. Tapi yang pasti semoga Pak Presiden mendengar kita semua dan mengevaluasi ulang soal BBM ini. Dan mungkin Pak Lilnya juga harus dievaluasi juga ya. Siapa tahu ada yang harus diperbaiki gitu kan di sana kan kita juga nggak tahu gitu ya. Yang pasti aku berharap semoga kedepannya Indonesia semakin lebih baik dan lebih maju. Aku yakin Pak Prabowo, Presiden kita pasti akan melakukan sesuatu jika kekacauan terjadi seperti ini gitu kan ya. Kita tunggu aja berita update-nya terbaru kedepannya seperti apa. Dan intinya kalau misalkan kalian ingin mengkritik atau memberikan saran, silahkan kalian komentar aja. Dan maaf kalau misalkan ada penjelasanku kurang gimana, silahkan kalian benarkan aja di kolom komentar ya. Karena mungkin ada yang terlewat atau gimana kalian merasakan itu. Ya, gitu aja. Sekali lagi terima kasih sudah nonton El Kasus sampai habis. Dan maaf kalau misalkan aku agak cerewet. Jenengnya juga pembicara, pasti juga cerewet. Makasih dan sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya. Bye-bye. Kita tunggu beritanya Pak Lil ini ya. Aduh, Pak Lil ini wis.